Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melianti, NPM 2304281160, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B Universitas Merangin. Adanya video ini dibuat untuk resum mata kuliah konsep dasar IPS 1, materi tentang latar belakang berdirinya koperasi di Inggris, Prancis, dan Indonesia, serta arti lambang koperasi, ciri-ciri koperasi, tujuan koperasi, serta jenis-jenis koperasi. Dosen pengampu Bapak Yudhistira Ahmad, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Koperasi adalah sebuah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pada awal kemerdekaan, peran koperasi begitu sangat penting, antara lain berfungsi mendistribusikan peran kebutuhan pokok bagi rakyat yang mendistribusikan kebutuhan rakyat sehari-hari. Pada saat krisis ekonomi pada tahun 1989, koperasi berperan sebagai katup pengaman ekonomi. Latar belakang berdirinya koperasi di Inggris dan Prancis. Gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan abad 19. Perkembangannya dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770. Revolusi di Inggris ini meluas sampai dengan Perancis, sehingga pada tahun 1789 muncul revolusi Prancis. Pada awalnya revolusi rakyat Prancis berkeinginan menumbangkan kekuasaan raja yang absolut dan feodalistik. Tetapi ternyata revolusi di Inggris dan di Prancis memunculkan hegemoni baru, yaitu munculnya kaum kapitalis yang membenarkan keserakahan dan persaingan bebas, dan akhirnya rakyat tetap menderita. Kondisi demikian melahirkan gerakan ekonomi koperasi di Inggris. Latar belakang berdirinya koperasi di Indonesia. 1. Penguasaan Belanda terhadap ekonomi pada masa penjajahan. Belanda perekonomian. Indonesia sangat tergantung pada perusahaan kolonial Belanda. 2. Perjuangan ekonomi masyarakat. Masyarakat pribumi menyadari pentingnya kerjasama adalah usaha ekonomi mereka. Yang ketiga, pergerakan koperasi global. Yang keempat, perang pergerakan nasional. Selama perjuangan kemerdekaan di Indonesia, koperasi menjadi salah satu alat untuk memperkuat ekonomi nasional. Yang kelima, undang-undang koperasi. Adapun makna-makna dari lambang koperasi. Yang pertama, roda bergigi. Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang kedua, rantai. Rantai melambangkan persatuan yang sangat kuat. Yang ketiga, kapas dan padi. Kapas dan padi melambangkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat pun secara umum. Yang keempat, melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari koperasi. Yang kelima, bintang dalam perisai. Bintang dalam perisai menunjukkan bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mempercantik nilai keyakinan dan kepercayaan dan mendengarkan suara hatinya. Yang keenam, pohon beringin. Pohon beringin melambangkan hidup yang harus dijunjung tinggi. Yang ketujuh, koperasi Indonesia menandakan bahwa koperasi yang dimaksud adalah koperasi dari rakyat Indonesia. Yang kedelapan, warna merah dan putih menggambarkan sifat-sifat nasionalisme negara kerakyatan Republik Indonesia. Ada beberapa tujuan koperasi. Tujuan didirinya koperasi adalah 1. Meningkatkan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadi skala guru dalam keekonomian nasional. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Yang keenam,
Yang keenam, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Yang ketujuh, memberikan bantuan peminjaman modal terhadap unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Jenis-jenis koperasi. 1. Koperasi berdasarkan fungsinya terdapat koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi produksi. Yang kedua, koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Terdapat koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang ketiga, koperasi berdasarkan keanggotaannya. Ada koperasi unit desa atau KUD, dan ada koperasi pegawai Republik Indonesia KPRI, serta ada koperasi sekolah. Yang keempat, koperasi berdasarkan komoditinya. Ada koperasi pertambangan, ada koperasi pertanian, ada koperasi peternakan, dan ada koperasi industri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.